Kasih. Selamat malam para peserta semua. Wah, ini saya dikagetkan ini. Belum pernah saya ngisi Zoom, walaupun pengikut saya di Facebook ada 19.000, tapi begitu diajak Zoom nggak sampai 100-an. Ini 500 orang nih. Luar biasa. Berarti banyak orang membutuhkan imun booster. Sementara untuk menambah daya tahan batin itu belum banyak. Ini banyak menambah daya tahan tubuh nih pesertanya ini. Jadi saya akan menyampaikan malam ini tentang apa itu oksidan, apa itu antioksidan secara umum. Nanti Dokter Fiska sama Dokter Ami dan Pak Daryanto nanti akan lebih banyak, juga Pak Putu akan lebih banyak menceritakan detailnya. Jadi apa itu oksidan? Jadi oksidan itu kalau kita dengerin kata oksidan, itu kita tahu di sana ada kata oksigen. Nah, kita ini kan makhluk hidup yang membutuhkan oksigen. Ketika kita menghirup oksigen lewat paru-paru kita, maka di dalam tubuh kita akan ada reaksi-reaksi mirip seperti reaksi yang ada di alam semesta ini. Sederhananya begini, di alam semesta itu kan ada misalnya kita punya besi. Besi itu kan bisa bereaksi dengan oksigen. Nah, ketika besi bereaksi dengan oksigen, terbentuklah apa yang disebut sebagai ferrioksida. Jadi ada atom-atom besinya berikatan dengan oksigen sehingga menimbulkan apa yang disebut secara kimia sebagai ferrioksida. Ferrioksida itu menyebabkan karat dan besinya menjadi rapuh kalau kena karat. Nah, di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh makhluk hidup, ketika kita menghirup oksigen, oksigen pada kadar yang tepat, itu kalau kita menghirup di udara luar, itu kadar oksigennya 21%, itu masih bisa bagus untuk tubuh kita. Tapi kalau dia sangat-sangat murni dan berlebihan masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa menimbulkan sebuah kondisi yang tidak baik. Nah, itu sebabnya banyak penyelam yang mengalami sakit gara-gara oksigen terlalu banyak, sehingga dicampurlah oksigen dengan bahan-bahan lain, gas-gas lain. Nah, di dalam tubuh kita, ketika kita menghirup oksigen, ada sebuah reaksi kimia di dalam diri kita ini yang disebut sebagai reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi itulah yang kemudian akan menimbulkan apa yang disebut sebagai oksidan. Oksidan ini yang bersifat radikal bebas. Nah, radikal bebas ini seperti apa ya? Seperti molekul-molekul yang tidak stabil karena ada bagian yang kosong, ada bagian yang hilang. Nah, karena dia kosong, maka dia mudah mengikat atom-atom lain yang ada di tubuh-tubuh kita. Nah, sehingga yang disebut radikal bebas itu bisa membantu, bisa merugikan. Nah, kapan dia membantu? Radikal bebas dalam tubuh kita sebenarnya berguna. Jadi ketika dia ada dalam tubuh kita dalam batasan yang tepat, dia bisa mencegah terjadinya peradangan. Jadi kalau kita radang, dia bisa menurunkan proses peradangan kita dengan bisa membunuh bakteri-bakteri. Karena kalau radikal bebas itu bertemu dengan bakteri, dia bisa mengambil atom-atom pada bakteri itu sehingga bakteri itu mati. Nah, selain itu, dia juga membantu mengatur tonus, namanya tonus itu tekanan pada otot polos, usus-usus kita, jantung kita, otot polos tubuh kita. Nah, itu salah satu keuntungan dari oksidan atau radikal bebas ini. Nah, agar dia tidak berlebihan di dalam tubuh kita, karena kalau oksidan atau radikal bebas berlebihan dalam tubuh kita, itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Maka di dalam tubuh kita itu disediakan atau tubuh kita memproduksi apa yang disebut sebagai antioksidan endogen, jadi antioksidan di dalam diri. Nah, kalau misalnya tadi ada istilah SKB pada paras, jadi SKB itu semacam antioksidan dari paras, supaya orang tidak menderita, karena dengan SKB orang menjadi sehat, kaya, bahagia, maka di dalam tubuh kita juga diciptakan atau terbentuk apa yang disebut sebagai SOD. SOD itu adalah superoksid dismutase. Itu semacam antioksidan yang membantu menjaga agar radikal bebas di dalam tubuh kita tidak berlebihan. Nah, kapan radikal bebas dalam tubuh kita berlebihan? Misalnya ketika kita stres karena pekerjaan, stres karena penyakit,
kemudian stres karena banyak pikiran, kemudian terlalu banyak bekerja keras, ya, stres karena pekerjaan, atau terlalu banyak melakukan aktivitas fisik, olahraganya terlalu berat sampai ngos-ngosan misalnya. Itu akan menghasilkan proses oksidasi yang menyebabkan banyak radikal bebas dalam diri kita. Nah, ketika radikal bebas itu terlalu berlebihan, lalu antioksidan yang alami dibentuk dalam tubuh kita, misalnya yang saya sebut tadi sebagai superoksid dismutase itu tidak cukup, maka kelebihan radikal bebas dalam tubuh kita akan sangat berbahaya. Nah, kalau kita ibaratkan di kehidupan luar ini, radikal bebas itu seperti orang-orang radikal yang suka mencuri, suka merampok. Jadi karena ada bagian yang hilang, misalnya ada bagian yang kosong, misalnya dompetnya kosong, dia mencuri uang atau mencuri apapun milik orang lain. Nah, ketika radikal bebas di dalam tubuh kita ini mencuri atom-atom atau bagian-bagian lain dari molekul-molekul sel-sel tubuh kita, maka sel-sel tubuh kita rusak. Ya, karena dimulai dari pengambilan atom-atom yang ada di DNA. Nah, misalnya yang disebut sebagai radikal hidroksil. Itu radikal hidroksil. Radikal hidroksil ini bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel karena kerusakan pada DNA. Dan ini memicu terbentuknya kanker atau tumor ganas di dalam diri kita. Itu kalau radikal bebasnya berlebihan karena antioksidan di dalam tubuh kita nggak cukup terbentuk. Nah, selain itu banyak sekali radikal bebas yang tidak saja diciptakan oleh tubuh kita sendiri oleh karena stres, pekerjaan yang berat atau olahraga yang berat, itu juga disebabkan oleh faktor luar. Nanti banyak akan disampaikan oleh dokter-dokter lainnya. Faktor luar itu misalnya kita terlalu banyak berjemur, kita kena sinar ultraviolet berlebihan, kena asap polusi, asap rokok, insektisida, kemudian ada kandungan zat-zat kimia di dalam makanan, lalu ada juga asap rokok atau polutan-polutan lain itu masuk ke dalam diri kita. Itu menjadi radikal bebas yang juga sangat-sangat berbahaya kepada sel-sel tubuh kita. Nah, secara normal, antioksidan yang diproduksi dalam tubuh kita itu sudah cukup untuk mengimbangi apa yang terjadi di dalam. Walaupun kadang-kadang kalau kegiatan kita berlebihan, stres kita berlebihan, itu dia tidak bisa mengendalikannya. Bayangkan kalau misalnya ditambah lagi oksidan-oksidan luar. Oksidan-oksidan luar yang saya sebutkan tadi, insektisida, kemudian asap rokok, asap polutan, dan segala macam itu. Betapa terjadi ketidakseimbangan antara radikal bebas dalam tubuh kita dengan antioksidan yang kita miliki, yang diproduksi dari dalam. Nah, disinilah kemudian kita banyak mengalami gangguan-gangguan pada fisik kita. Nah, kebutuhan antioksidan itu sangat-sangat berbeda. Misalnya, laki-laki dibandingkan wanita, laki-laki butuh lebih banyak antioksidan. Orang yang bekerja berat, aktivitas fisiknya berat, itu butuh antioksidan lebih banyak. Orang yang stres berat, ya, banyak stres pekerjaan, itu membutuhkan antioksidan yang lebih banyak. Orang yang kurang istirahat juga butuh antioksidan yang lebih banyak. Orang sakit juga sama. Nah, sehingga karena di dalam diri kita tidak cukup produksi SOD tadi, superoksid dismutasenya, dibutuhkanlah tambahan antioksidan dari luar. Ya, kebanyakan kemudian sejak tahun 1966 ditemukanlah antioksidan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada dari buah-buahan yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan berbagai antioksidan lainnya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Bapak ilmu kedokteran modern, ya, yang mengatakan bahwa nature is the best healer. Jadi alam itu adalah penyembuh yang luar biasa. Bukan saja tubuh kita sebagai alam yang menjadi penyembuh luar biasa, alam semesta di luar diri kita, buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung antioksidan itu sangat-sangat berpotensi membantu kesembuhan dalam diri kita. Nah, ketika antioksidan itu diminum, tentu dimakan, dikonsumsi dalam bentuk, dia berbentuk buah, dia berbentuk ini, tentu kita akan kesulitan untuk makan terlalu banyak buah.
lalu banyak sayur-sayuran. Sehingga dibutuhkanlah ekstrak yang membuat bahan-bahan itu bisa diperkecil dan kita cukup memakan satu dosis sehingga kita mencukupi kebutuhan kita akan antioksidan. Nah, itulah pentingnya produk-produk, termasuk produk yang hari ini di launching, yang membuat kita dipermudah dalam hal jarak dan waktu. Dipermudah dalam hal jarak itu bagaimana? Bayangkan kalau kita disuruh ke Bali Utara hanya untuk mendapatkan antioksidan dalam bentuk buah amla, atau ke Karangasem mencari buah amla. Bayangkan kalau kita disuruh membeli manggis, lalu membuang buah isinya, lalu hanya memakan kulit-kulitnya. Kita nggak akan sanggup. Habis uang kita hanya untuk membeli kulit-kulit manggis, atau kita kumpulkan kulit manggis yang dimakan oleh orang-orang, nggak cukup waktu kita untuk mendapatkan itu. Sehingga kita membutuhkan ekstrak-ekstrak seperti itu yang dikumpulkan oleh mereka yang dipekerjakan oleh alam ini untuk mempermudah kehidupan kita. Sehingga dengan jarak, ruang, dan waktu yang dipersingkat oleh produk-produk seperti ini, kita kemudian akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menghadapi radikal-radikal bebas yang mungkin tanpa sadar kita ciptakan dari dalam diri kita atau kita masukkan dari luar diri kita. Nah, jadi produk ini kemudian akan sangat membantu kita semua untuk mempermudah kita, satu, menyelesaikan urusan radang dalam diri kita. Misalnya ketika kita kena kuman, kita mengalami radang, demam, menggigil, sakit, ngilu, dan sebagainya, karena reaksi radang, itu kita bisa menurunkan proses radang itu dengan apa yang disediakan efeknya oleh antioksidan. Nah, antioksidan, sehingga ketika kita sakit, kita disuruh banyak makan buah. Tapi kalau kita suruh makan banyak buah, itu jauh lebih sulit, karena kadang-kadang itu kan mengunyah itu capek kalau lagi sakit. Ya, tapi kalau dia dikemas dalam bentuk yang memudahkan kita mendapatkan manfaat, dosis, dan kebutuhan kita sesuai takaran, itu alangkah lebih baiknya. Itu sebabnya kita membutuhkan hal-hal seperti itu. Jadi saya kembalikan, karena waktu saya tentu tidak akan banyak, nanti kita akan banyak dalam diskusi, nanti juga akan banyak dikupas oleh dokter-dokter yang lainnya. Jadi saya sampaikan bahwa oksidan itu ada di dalam diri kita, ada dari luar diri kita, lalu kita punya antioksidan yang kita produksi sendiri, tapi tidak selalu kita mampu produksi sesuai dengan banyaknya radikal bebas yang muncul dari luar atau dari dalam diri kita, sehingga kita membutuhkan ekstrak-ekstrak yang dosisnya membuat kita mudah mendapatkan sesuai kebutuhan kita agar bisa menyeimbangkan dengan radikal bebas atau oksidan-oksidan yang terlanjur ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi bagaimana kemudian radikal bebas itu bisa menyebabkan kerusakan? Itu karena dia mengambil atom-atom yang ada di dalam diri kita, sehingga bisa menurunkan imunitas kita, kemudian bisa memudahkan kita sakit, bisa memudahkan kita mengalami mutasi-mutasi sel dan menimbulkan kanker, atau bisa mengalami penuaan dini karena diambilnya atom-atom pada DNA kita, sehingga terjadi pemendekan telomer-telomer secara cepat, sehingga kita mengalami penuaan dini. Nah, nanti itu dibahas oleh Dr. Fiska. Nah, antioksidan ini akan mempermudah kita mencegah semua hal-hal yang tidak kita butuhkan itu. Apalagi di zaman sekarang, di mana kita tidak saja stres oleh virus corona, kita juga stres oleh virus-virus akal budi, stres oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan, stres oleh banyak hal dalam kehidupan kita ini. Nah, itulah sebabnya antioksidan seperti ini akan sangat-sangat banyak membantu kita semua dalam melewati fase penyembuhan sosial, Karena sebagian dari diri kita yang ada sekarang ini adalah orang-orang yang diberkahin Tuhan lolos melewati seleksi alam ini. Nanti kita akan membutuhkan waktu untuk mengikuti proses pemulihan alam ini. Alam semesta raya akan mengalami pemulihan, alam semesta kecil diri kita ini juga akan melakukan pemulihannya. Sehingga kita membutuhkan bantuan-bantuan antioksidan dari dalam dan tambahan dari luar berupa apa yang diberikan oleh alam, yang kemudian dikemas secara
apik sehingga mempermudahkan kita dalam ruang dan waktu untuk memasukkan apa yang kita butuhkan ini. Nah, saya kira itu yang saya bisa sampaikan secara singkat, secara sederhana untuk memberi bayangan betapa pentingnya antioksidan ini kita dapatkan dan kita coba untuk membuktikan ke dalam diri kita dan mengalami proses yang menguntungkan untuk mencegah diri kita menua. Nanti siapa tahu nanti uban saya ini tiba-tiba jadi menghitam setelah saya menghabiskan beberapa botol ini. Saya harapkannya begitu. Terima kasih banyak untuk MC, untuk teman-teman semua. Nanti ada masih 3 lagi materi yang luar biasa. Saya sudah baca sedikit materinya luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Terima kasih banyak. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita kalau ada diskusi nanti saya jawab. Terima kasih banyak.